Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini adalah jangan remehkan adab kepada wanita. Oh, karena imbasnya banyak nih. Yang pertama, tadi ya sudah dibahas sama guru-guru kita di segmen sebelumnya. Menjaga adab berpakaian terutama kepada yang bukan mahram. Yang kedua, menjaga adab dalam perkataan dan juga ucapan. Nah, ini nanti ada efeknya lagi nih di akhir nih. Makanya jangan pindah channel dulu sampai selesai Islam Itu Indah. Nah, sebelum kita lanjut, saya ada sebuah video tayangan ya tentang anak-anak zaman sekarang nih yang enggak punya adab. Ini di tayangannya. Misalnya, pengen kita getok aja tuh anaknya kita datang ke sana gitu ya. Karena memang kalau kita ngeliat orang tua digituin sama anak pasti kita sakit hati gitu loh. Walaupun kita bukan anaknya atau mungkin kita bukan orang tuanya. Nah kalau kita lihat dari video tadi nih Ustadz Syam nih ya. Ini kan kalau boleh dibilang bahwa anak-anak zaman sekarang ini atau mungkin zaman milenial ini kurangnya memiliki adab terhadap orang yang lebih tua. Kalau dia bisa memperlakukan itu kepada ibunya, nauzubillah min zalik, apalagi kepada orang lain, ibu yang lain, ya, atau mungkin kepada wanita lain yang tidak dia kenal, yang orang yang dia kenal yang melahirkan dia jadi bisa melakukan seperti itu. Nah, seharusnya seperti apa nih ya adab seorang anak atau adab anak ini mengurus orang tua yang usianya makin senja, terutama mengurus ibu. Karena kita tahu orang makin tua nih makin kayak anak kecil. Banyak banget permintaannya dan sakit hatinya gampang. Mohon izin penjelasannya. Tapi guruku Satilman, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua dan para anak soleh yang insya Allah berusaha untuk beradab sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita kembalikan kepada Islam. Karena kalau kita bicara tentang adab, masing-masing daerah beda-beda mungkin. Di daerah Pulau Jawa mungkin masih ada istilah mencuci kaki orang tua. Di daerah lain mungkin tidak seperti itu. Mungkin di daerah mungkin orang-orang yang di Pulau Jawa mungkin ada yang berjalan dengan lututnya di hadapan orang tua. Mungkin daerah lain tidak seperti itu. Namun kalau kita kembalikan kepada Islam, Nabi SAW secara, makanya agama kita itu disebut agama ummi. Apa ummi artinya ummi? Ummi itu bukan tidak tahu apa-apa, tapi lugu gitu. Jadi subhanallah, ketika kita berbicara tentang syariat Islam, maka yang pertama, apa yang perlu dilakukan seorang anak beradab kepada orang tuanya, utamanya ibunya yang sudah berusia senja ketika merawatnya. Tentu saja Al-Quran mengatakan ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, berbuat ihsan. Ihsan itu adalah sesuatu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestilah seorang anak berbuat baik kepada ibunya adalah dengan cara sesuatu itu diyakini bahwa ini adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dilihat oleh ibu tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika menghadapi orang tua, apa adabnya? Jangan pernah berdebat dengan mereka dengan mengatakan fala tanharhuma. Jangan engkau berkata-kata atau membentak mereka. Subhanallah. Wa qul lahuma qawlan karima. Yang ketiga, ucapkanlah sesuatu hanya perkataan yang mulia. Yang keempat, adabnya masih berkaitan dengan ayat ini, wakhfid lahuma. Kemudian rendahkan dirimu di hadapannya. Subhanallah. Apa yang direndahkan? Mungkin pendidikanmu lebih tinggi, merendahlah di hadapan keduanya. Mungkin uangmu lebih banyak, merendahlah di hadapan keduanya. Mungkin kehebatanmu lebih besar, powermu lebih besar, tapi di hadapan keduanya rendahkan dirimu. Wa qur rabbirhamhuma. Kemudian adab yang kelima adalah mendoakannya. Kemudian masih ada lagi ayat yang lain. Banyak ternyata dalam Al-Quran yang mengajarkan kita agar beradab kepada orang tua kita. Kemudian yang keenam, ketika berhadapan dengan seorang wanita, utamanya ibu kita, apa? Anishkurli wali walidaik. Pandai-pandai berterima kasih kepadanya. Karena Allah katakan, Nabi katakan, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab selanjutnya anak kepada orang tuanya adalah pandai-pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi katakan nih, laisa minna, bukanlah di antara golongan kami orang yang
tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Jadi mesti memuliakannya. Allah taala. Ada yang pada nanya kenapa kok Trans TV di rumahnya nggak dapet tiba-tiba signalnya. Mungkin coba harus di setting ulang kali ya. Apalagi untuk orang tuanya. Iya, lagi nonton Islam itu tiba-tiba kok nggak ada hari ini gitu katanya. Tetap tayang kita insyaallah. Masya Allah. Jadi biasanya kalau orang tua yang melahirkan kita masih bisa pandang Mas Fadli. Betul. Nah ini ada orang asing tapi ternyata dia adalah mertua. Kenapa mertua? Mertua perempuan lebih cerewet daripada mertua laki-laki. Jangan gitu Ustaz Syah. Biasanya. Kemarin mertuanya Ustaz Syah ketemu saya baik banget kok. Enggak, ini pertanyaan menuju tausiah. Kirain curhat. Saya mertuanya lagi nonton, orangnya baik, sama saya juga baik ya kan. Ngobrol di Mas Fadli. Saya juga kaget barusan kira curhat kok. Kok sesat? Berizingan tausiah nih. Tapi ini sering terjadi nih. Gimana Bunda ya, Bunda Tuti. Wanita sama wanita terutama kayak mertua perempuan sama menantu perempuan kadang-kadang suka nggak cocok. Nah, mungkin itulah perannya kita sebagai anaknya atau suaminya si istri ini atau anaknya itu ya yang bisa menengahi antara keduanya atau bagaimana? Mungkin dari Bunda ada solusi. Baik Kak Fadli, terima kasih pertanyaannya bagus. Mohon izin Kak Hilman dan juga Ustaz Syam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Antara anak dan juga orang tua. Ketika anak memiliki pasangan, ini dikatakan sebagai menantu. Kalau orang tua dari suami kita disebut sebagai mertua. Nah, bagaimana seorang istri yang baru masuk ke dalam keluarga baru? Pertama, kita harus beradaptasi tentunya. Kenapa? Karena memang ketika kita dipersatukan dalam ikatan pernikahan atau akdun nikah, maka disitulah kita harus menerima segala kelebihan dan juga kekurangan. Kita menikah itu bukan menikahi hanya mencintai satu orang, suami kita, catat. Tetapi kita juga mencintai seluruh keluarga besarnya. Maka ketika kita menikah itu, pastinya kita akan memiliki orang tua yang baru, suami kita pun akan memiliki orang tua yang baru. Bagaimana dalam pergaulan keseharian antara menantu dan juga dengan mertua? Biasanya ada, tadi kata Mas Fadli, ada yang cocok, ada yang tidak. Betul. Ini kalau kita mau berkenalan dengan keluarga baru daripada suami, pastinya seorang suami sebelum masuk ke ranah kita keluarga nanti resmi akan diceritakan, akan digambarkan. Ini ibu saya seperti ini, ayah saya seperti ini, kakak saya seperti ini. Nggak apa-apa kita beritahukan supaya ketika masuk ke dalam keluarga tidak kaget. Karena yang paling susah itu adaptasi. Kan kita dididik oleh orang tua kita dengan didikan yang lembut misalkan, dengan didikan yang enak gitu. Tetapi ketika kita masuk ke keluarga suami ternyata berbeda. Nah, disitulah kita harus ikhlas menerima dan kita belajar. Dengan belajar step by step to will by degrees. Artinya sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan memahami. Karena kita cinta kepada orang tua, kita memuliakan kepada orang tua, maka kita berakhlaklah kepada orang tua. Jangan mentang-mentang kita menjadi menantu baru. Jangan seenaknya, jangan disamakan. Jangan disamakan antara kehidupan kita di keluarga kita dengan kita tinggal di rumah mertua. Maka yang paling tepat kalau kita sudah menikah, bagusnya berpisah. Bukan kita berpisah dari orang tua, ingin menjauh dari orang tua, namun lebih baik misalkan kita ngekos berdua atau mengontrak berdua. Belajar, kan rumah tangga itu rumah kita meniti dari tangga 0, 1, 2, 3. Kalau kita hidup berdua, kita bisa memastikan kebahagiaan kita berdua kita ciptakan. Kalau kita masih tinggal dengan mertua, punten, bisa jadi kita juga salah paham. Bukan karena mertua cerewet, bisa jadi juga perbuatan kita, akhlak kita yang kurang berkenan. Atau misalkan mertua itu bukan cerewet, mau ngasih tahu hal yang kurang berkenan atau mau membantu, bukan mau ikut campur. Jadi di sini biasakan positif thinking gitu ya. Bunda kok penjelasannya gitu sih? Iya. Kenapa begitu? Karena memang kalau jadi maksud saya bagus penjelasannya. Begitu teh meniruan. Dia udah kaget aja. Ya, tapi kalau Bunda Tuti yang ceramah, kita kayak dinasehatin betul ibu ya gitu. Kalau saya kayak curhat. Tuh kan, pasti ujungnya ke situ. Udah tahu mertua sensitif. Ngomongin begitu lagi. Kita lanjut jamaah ya. Oke. Waktu kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu kita masuk ke segmen
segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaannya. Yang pertama kita baca dulu ya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waktu itu saya lagi jalan, tiba-tiba teman saya yang perempuan berhenti dan bilang kalau kita baru saja setelah jalan kaki, baru bisa jalan setelah laki-laki jalan. Setelah laki-laki jalan ya. Dia bilang kalau kita baru bisa jalan setelah laki-laki jalan dan kita nggak boleh jalan di depan laki-laki. Lah, Ustadz Ustazah, kalau kita lagi di pusat perbelanjaan, gimana ceritanya? Yang ada kita nggak jalan-jalan dong, ya. Karena kan banyak laki-laki dan perempuan di sana. Tapi emang kenapa sih kita perempuan nggak boleh jalan di depan laki-laki, Ustadz Ustazah? Nah, ini mungkin dijawab santai ini Ustadz Syam. Kenapa nih? Salah satunya itu dicontohkan oleh wanita yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam pelarian dari Mesir ke Madian. Jadi ketika bertemu dua orang wanita ini, Nabi Musa alaihissalam yakni tidak membiarkan mereka jalan di depan Nabi Musa karena dikhawatirkan melihat daripada wanita tersebut. Tapi kalau laki-lakinya bisa menjaga pandangan, tidak memandangi lekuk tubuh daripada perempuan tadi atau misalnya bisa menjaga dirinya, maka kita lihat kondisional sih sebenarnya. Kalau misalnya di belakang bahaya, kalau dia dulu kan kita diajarin nih kalau berangkat umroh atau berangkat haji, jangan pernah perempuan duluan naik taksinya, laki-laki belakangan. Takutnya kalau perempuan dibawa kabur. Atau jangan perempuannya telat turun dari taksinya, duluan laki-lakinya nanti dibawa kabur. Jadi kondisional sebenarnya, tapi lebih aman memang ketika perempuan itu di belakang. Betul. Ya, Bunda Tuti punya pendapat sendiri nih. Kalau menurut ajaran Islam sih memang ya kita itu kan ada adab. Ada adab, ada akhlak, ada etika, ada moral. Yes. Nah itu kita harus tahu. Maka ketika kita berjalan di depan ada laki-laki, bagusnya kita ke belakang. Itu kan kondisional. Kalau berada di mana posisinya. Kalau sedang berada di satu ruangan, memang di ruang pekerjaan dan memang sudah terbiasa dan ada pekerjaan yang harus diambil, yang harus kita cepat-cepat, nggak apa-apa. Kita duluan karena ada yang harus diambil ya. Tapi kalau misalkan dalam berjalan di yang normal atau bagusnya kita di belakang. Laki-laki mungkin kalau di tempat yang sepi ya biarkan laki-laki duluan. Betul. Tapi kalau di tempat yang rame sih yang nggak ada masalah ya. Masa mau nggak jalan-jalan diem doang gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bunda Ustadz Syam atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya greget dengan calon imam saya. Dia sampai sekarang belum melamar saya. Apakah ada adab seorang wanita melamar laki-laki lebih dulu? Kan zaman sekarang udah beda nih, nggak kayak zaman dulu. Dan si calon imam selalu bilang belum ada uang buat melamar saya. Malah ngajakin pacaran terus. Kalau kayak gini mendingan mundur apa aku lamar aja langsung lah. Keren nih. Gimana Ustaz Hilman dijawab? Baik, mohon izin Ustaz Tuti, Ustaz Syam, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cinta itu adalah rasa yang diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Laki-laki, perempuan punya rasa cinta itu. Kalau tidak ada rasa cinta dipertanyakan manusianya. Iya. Maka kalau ada seorang perempuan mencintai laki-laki boleh. Laki-laki mencintai perempuan boleh. Tidak ada yang salah dengan cintanya. Yang seringkali salah adalah cara kita mengekspresikan cinta itu. Yang membuat kita terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik. Terkait pertanyaan di atas, boleh tidak perempuan mengungkapkan perasaan lebih dulu kepada seorang laki-laki? Jawabannya boleh, dengan syarat. Yang pertama, perempuan bisa langsung mengungkapkan perasaan kepada laki-laki, tapi dipastikan dua hal. Satu, laki-laki apa dan laki-laki seperti apa yang layak kita lamar seperti itu. Oh iya benar. Ya kalau laki-lakinya kurang akhlak gitu. Kurang akhlak, kurang agama, kurang baik, ya untuk apa? Dan ini dicontohkan oleh Sayyidatuna Khadijah alaihissalam ketika beliau mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dikisahkan yang pertama kali mencintainya adalah Khadijah? Maka Khadijah kemudian menyampaikan kepada baginda Nabi, aku tertarik dengan akhlakmu, aku tertarik dengan perangaimu, aku tertarik dengan apa yang kau tampakkan dalam hidupmu. Maka Khadijah mengungkapkan, aku mencintaimu. Singkat cerita, Nabi sampaikan kepada pamannya, kemudian pamannya mengantarkan Nabi untuk melamar Khadijah. Masya Allah. Jadi perempuan boleh, tapi dipastikan laki-lakinya yang seperti apa. Dan yang kedua,
perempuan pun ketika mengungkapkan perasaan, jangan merendahkan diri kita di hadapan laki-laki. Jangan seakan-akan karena kita cinta banget sama dia, kemudian kita memberikan apapun sebelum pernikahan. Nauzubillah. Jangan. Dan yang kedua, boleh seorang perempuan mengungkapkan perasaan kepada laki-laki dengan cara apa? Menggunakan perantara, menggunakan wasilah. Siapa? Boleh keluarga, boleh sahabat, boleh guru. Makanya mohon izin, ini ada Bunda Tuti di sini. Tanya ke Bunda Tuti. Iya. Ustazah Tuti, ada enggak mahasiswi IIKI atau mahasiswa PT IKI? Iya kan? Iya. Barangkali ada nih calonnya begini. Biasanya kalau berangkat dari guru itu akan diterima dengan baik. Benar. Karena guru pasti memilih mana yang baik gitu ya. Nah, oleh karena ini catatan bagi setiap perempuan sebaiknya punya murabbi ya, punya guru, punya pembimbing, agar kemudian kita bisa mengarahkan kehidupan kita lebih baik, nggak galau lagi, nggak gelisah lagi. Karena kalau ada guru, maka guru itu yang akan menuntun pada kebaikan. Jadi boleh perempuan mengungkapkan perasaan kepada laki-laki. Satu, boleh langsung tapi dengan adab yang baik. Dan yang kedua, melalui perantara. Iya. Awalnya mungkin laki-laki modal dengkul. Setelah nikah ternyata dia kerja keras. Iya. Akhirnya jadi sukses juga. Dan ya kan? jangan melihat kondisi laki-laki saat ini. Iya. Tapi lihatlah potensi rezeki yang akan dia dapatkan ketika di waktu yang akan datang. Gitu Ustaz Syah, Dan mantap. salah satunya jalur rezeki itu adalah ketika kita membantu orang lain. Ini Masya ada Allah. informasi. Jamaah kami tim Islam itu Indah mengajak seluruh jamaah untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Cianjur melalui dompet amal Transmedia yang bisa dilihat di gambar berikut ini. Wah, Masya Allah. Atau bisa juga melalui di link http://dtk.id/donasi bencana. Masya Allah. Jadi gak usah perlu lihat nilainya berapa, yang penting niat keikhlasannya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.